وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف متين ويبدو أبد الآبدين ودهر الظاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بتمامنا قال بعض العارفين telah berkata sebagian orang-orang yang arif, sebagian wali-wali Allah, mereka berkata, "Law halat baini wa baina man 'araftuhu bitauhid 50 sanatan asqawanatun." Jikalau terhalang di antaraku dan di antara orang yang aku kenal akannya dengan orang yang dalam tauhidnya selama 50 tahun oleh satu pihak, pamata lalu ia meninggal dunia, lam aqta' lahu bitauhid, niscaya aku tiada memastikan baginya dengan tauhid, tiada aku memastikan akannya dengan mati dalam keadaan tauhid. Li'anna la adri ma dhahara lahu min at-taqallubi, karena bahwasanya aku tiada mengetahui sesuatu yang nampak baginya dari berbolak-baliknya hati. Di sini yaitu perkataan sebagian kekasih-kekasih Allah, yaitu wali-wali Allah. Ujar Sidin, aku tahu, aku kenal bahwasanya ada seseorang itu tauhidnya luar biasa, tauhidnya dalam terhadap Allah, keyakinannya sangat kuat terhadap Allah. Aku kenal itu di sini. Aku ketemuan dengan orang yang sangat luar biasa ilmu tauhidnya. Nah, ketika aku mengetahui orang itu hebat tauhidnya, lalu orang itu meninggal dunia. Orang yang dalam tauhidnya tadi meninggal dunia. Nah, lalu ujar Sidin, aku kada memastikan, aku kada wani memastikan bahwa orang yang dalam tauhidnya itu mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena ujar Sidin, aku kada tahu sesuatu yang nampak, nang ada di dalam hati, nang hati itu berbolak-balik, nang hati itu bisa berubah-ubah. Boleh jadi ketika mati itu dia berkafir, boleh jadi ketika mati itu keimanannya berubah. Nah, jadi kada kawa kita memastikan seseorang itu mati dalam keadaan membawa tauhid, walaupun orangnya itu tauhidnya ketika hidupnya sangat dalam dan sangat luar biasa. Kalau kan kita wani memandangkan Sidin itu pasti mati dalam keadaan tauhid, Sidin itu pasti sudah mati beriman. Kenapa? Sidin itu waktu hidup harap benar tauhidnya, pandiran tasawufnya luar biasa, pasti Sidin itu mati beriman. Kadawani Sidin aku memastikan seperti itu. Kenapa jadi kadawani? Karena adanya di dalam hati ini rasa takut, timbul di hati rasa takut. Walaupun sudah banyak amal ibadah, walaupun sudah banyak berisi ilmu,
tetap takutan di hati. Kalau di akhir hidup nanti mati dalam keadaan kada beriman. Karena hati kita ini berbolak-balik. Karena hati kita ini berubah-ubah. Sejam-sejam berikutnya lain hati kita. Kadang-kadang wah ini kita syukur kepada Allah. 5 menit akan datang timbul kita kada syukur. Sekarang kita sabar, 5 menit akan datang bisa kita kada sabar. Hati kita ini berubah-ubah, berpulang balik. Wah ini kita beriman, detik nang berikutnya bisa tercabut iman daripada hati. Jadi hati kita ini selalu berubah-ubah. Nah ketika tahu tentang hati berubah-ubah itulah kada wani memastikan seseorang itu mati dalam keadaan tauhid. Kalau ada orang berucap, ada misalnya orang meninggal dunia, si dintu waktu hidupnya bagus, tauhidnya dalam, lalu kita wani, si dintu pasti mati sudah beriman. Nah kada wani si dintu memastikan seperti itu. Menghendak kita dahana sidin tergolong orang yang mati beriman. Ya jangan sampai kita memastikan dengan perkataan yang nyata pasti sidin itu mati beriman, pasti sidin itu mati dalam keadaan tauhid. Karena yang tahu itu orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia yang mengetahui bahwa dirinya itu mati dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan tauhid, atau dalam keadaan cinta dengan dunia, atau dalam keadaan lepas iman daripada hati? Itu nang akan diri nang tahu. Nah kita nang hidup ini hanya melihat tanda-tanda. Mungkin tanda itu bisa hanya menandakan bahwa dia itu mati orang yang beruntung karena ada tandanya. Tapi tanda itu selamanya tidak memastikan. Misalnya orang yang meninggal dunia itu tandanya beruntung timbul paloh. Bisa aja timbul paloh itu inya kalau mapan nak meninggal dunia bisa. Jadi tanda itu bisa menunjukkan kada bujur gitu, nah bisa aja. Cuma kebanyakannya memang bujur kan tanda itu. Ketika meninggal dunia keluar di matanya itu banyu air mata, keluar air mata di mata, itu menunjukkan bagus juga orang itu dalam keadaan meninggal dunia. Nah bisa aja tanda juga, nah bisa aja pas harapan meninggal dunia karena menahan sakit lalu keluar air mata, bisa aja itu terjadi. Nah kadang yang meninggal dunia menangis itu kegembiraan karena berjumpa dengan Allah, atau menangis itu karena gembira dilihat akan surga lalu keluar air mata. Bisa juga menangis lantaran sakit hati berpisah lawan dunia, bisa. Atau misalnya anak mati itu orang beruntung bibirnya kering, bersih kering, bisa itu terjadi. Cuma bisa juga dasar asal ajal bibirnya seperti itu, nah bisa aja juga. Jadi kita kada kawa memastikan dengan pemastian yang mantap seseorang itu mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan membawa Islam. Nah, lalu yang dimaksud di sini tidak lain adalah hendaklah kita selalu menimbulkan di dalam hati ini rasa takutan kalau mati kada beriman, takutan kalau mati kada membawa iman, kada dalam keadaan Islam, takut di hati. Nah itu yang dimaksud, supaya menimbulkan di hati rasa takut. Karena tanda orang yang beruntung yaitu orang yang di hatinya itu ada rasa takut. Orang yang kada beruntung itu kada memperhatikan itu, menjadi orang yang berani dan bahkan dia menantang. Kalau orang yang beruntung itu selalu dalam keadaan takut. Nah sekarang kalau orang yang tauhidnya kuat, keimanannya kuat,
kita kada wani mesti akan mati dalam keadaan beriman, apalagi nang kada kuat. Nah itu kan namanya tuh pemahamannya. Misalnya ada orang meninggal dunia, orangnya keyakinannya lemah, amal ibadahnya lemah, serba lemah, lalu meninggal dunia. Makanya kita kada wani memastikan mati dalam keadaan iman. Orang yang ahli tauhid hanya kada wani memastikan dalam keadaan mati membawa tauhid, apalagi orang yang kada kuat. Kan itu pemahamannya seperti itu. Wa qala ba'dhum law kanat asyhadatu 'ala al-babi dari, dan telah berkata sebagian mereka, jikalau mati syahid di pintu rumah, wal mautu 'ala al-islam 'inda babil hujrati, dan mati atas Islam itu di pintu kamar, laqtartul mauta 'ala al-islam, pastilah aku memilih mati atas keadaan Islam. Li'anni la adri ma yu'radu li qalbi baina al-hujrah wa baina ad-dari, karena bahwasanya tiada aku mengetahui sesuatu yang akan datang bagi hatiku di antara pintu kamar dan pintu rumah. Nah, ini daripada rasa takutan benar. Jadi di antara pintu kamar lawan pintu rumah, kan kebiasaan orang bahari itu rumah itu pakai pintu, bertanai lah. Rumah tuh pakai lawang, kayak itu bertanai pun itu. Cuma kebiasaan orang bahari itu kamar itu pakai lawang juga. Nah, sepalihan kita kadang-kadang bisa kada kamar, kada lawang kayak itu kamar. Kalau baju aja kamar berlawangan, nah ada juga yang kayak itu. Ada juga kalau di negara itu kebiasaannya jarang kok ada belawang nang belum rancak masuk ke rumah orang bukan di negara itu. Berataan kamar itu lawangnya ada. Jakanya kamar itu 5, kalimanya belawang. Jadi hendak kuring itu dikunci dulu kamar supaya jangan ada nang masuk. Rumah itu sudah nyebar kamar belawang berataan sudah, cuma kamar aja permasalahannya. Di antara pintu kamar dan di antara pintu rumah para kalau tuh, nah takutan benar antara pintu kamar lawan pintu rumah itu takutan benar di antaranya itu. Nah kalau berubah hati, nah kalau berubah hati di pintu kamar asalnya beriman kepada Allah, sekali sampai ke pintu kamar bisa berubah. Nah ini yang ditakutkan benar. Apalagi kayak kita nih merasa panjang hidup lagi, awas lagi hanya hidup panjang jauh benar rasanya itu. Sementara di antara pintu rumah dan pintu kamar aja orang-orang bahari itu sangat takutan. Dekatnya di antara pintu kamar dan pintu rumah itu, di antaranya itu nah luar biasa rasa takut, luar biasa. Kalau ubah hati, di pintu kamar masih hidup, di pintu rumah masih hidup, ketika sampai ke kamar lalu meninggal dunia, takutan benar kalau berubah ketauhidan kepada Allah. Di antaranya yang sedikit itu, kalau kita meninggal dunia macam-macam sebabnya, naik ke rumah, jadi sampai di pintu rumah, babaya sampai ke kamar, pintu kamar rabah, meninggal. Nah, antaranya itu datang iblis, syaitan menggoda. Ubah aja Islam sudah. Islam ini menyakiti hanya. Nanti goda-godanya akhirnya bisa berpindah keyakinan di situ. Digodanya oleh syaitan tadi. Jadi orang-orang yang bahari, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu, waktu yang sangat sedikit itu mereka sangat takutan. Kalau di dalam waktu yang sedikit itu hati mereka berubah keyakinan terhadap Allah. Nah ini daripada saking takutannya orang-orang bahari itu. Wa kana Sahal yaqul, dan adalah seorang wali Allah Ta'ala yang mengarang Sahal, khawfus siddiqin
daripada mati dalam keadaan kada beriman kepada Allah. Orang-orang yang bergelar siddiqin, orang yang diberi gelar siddiqin ini yaitu orang-orang yang di bawah pangkatnya daripada Nabi. Nabi dahulu tinggi kalau Nabi itu pangkat Nabi dan Rasul. Nah setelah Nabi dan Rasul di bawahnya itu yaitu siddiqin. Nang Abu Bakar Siddiq itu di bawahnya tuh bubuhan nang siddiqin. Nah orang-orang siddiqin ini mereka itu takutan benar kalau mati itu dalam keadaan kada beriman kepada Allah. Mereka takutan benar kalau mati itu jahat. Arti jahat tak ketika mati kada ingat lawan Allah, tak ketika mati kagenangan dunia. Nah itu takutan benar itu mati kada baik tuh. Ketika dicabut roh kagenangan perumahan, kagenangan jualan, itu mati dalam keadaan kada baik. Nang lebih daripada kada baik, mati lepas iman, itu kekal dalam neraka. Lamunnya orang meninggal dunia kagenangan perumahan, nah itu paling-paling karena dosanya banyak masuk neraka. Tapi karena dikeluarkan oleh Allah dari tempat neraka. Karena matinya dalam keadaan kada baik dan membawa dosa banyak. Nah itu dimasukkan ke neraka dulu. Lamunnya nang mati kada beriman itu kekal dalam neraka. Ketika hendak meninggal dunia digodanya oleh syaitan sehingga berlepas daripada Islam. Meninggal ujar syaitan ikam keluar aja dah daripada Islam. Tu mama nyaman dalam kubur abah nyaman. Kuburan nang abah mama tu malam waktu meninggal dunia ini kin berlepas juga daripada Islam. Tu lihat ya abah ikam menjungkung nyamannya sedin makan minum kain ini berdan Islam berlepas Islam nyaman-nyaman benar wah ini. Maka dilihat akan itu membuat orang iman bisa tergoda. Abah ikam berlepas saja daripada Islam. Abah nyaman di sana dulu. Mama nyaman surga sudah. Waktu meninggal dunia berlepas Islam berkafir. Nah itu godaannya karena hendak mati. Apabila kada kuat amal ibadah bisa tergoda. Mati dalam keadaan kada membawa iman kekal selama-lamanya dalam neraka. Munya meninggal dunia keingatan dunia aja masih ada harapan masuk surga. Cuma kita diulahkan jalan oleh Allah. Orang yang rajin berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu diharap karena hendak meninggal dunia ingat dengan Allah. Orang yang kata cuma lazim akan membaca zikir 100k sekali 100k sekali. Tumatai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hendak bernahat ya sembahyang subuh berjamaah pasti sudah 100 kali tiap subuh tuh di sini. Hendak bernahat membaca, hendak berjabat, tobat aja juga di rumah. Baca la ilaha illallah. Itu jalan diulahkan jalan oleh para ulama supaya mati itu ingat dengan Allah. Jangan sampai mati itu ingat rumah, ingat anak, ingat bini. Pernah anak meninggal tadi pinang lagi jalan orang bilang lah sekali ini nambah parah hanya pinang orang kata juga di sana lucu-lucu pinang aja abahnya aja tadi pinang aja kecilah jangan bini jelalan pinang dua jenis lagi itu ngarannya pura-pura kering ngarannya itu daripada kisah Jepang. Ada itu kisahnya juga ada bujur kayak itu kisah yang baru lucuan benar orang kata itu baru lucuan ada apa kisah kayak itu orang nak mati di sana kada pinang juga orang nak meninggal dunia tuh tak boleh pinang lah ada pinang aja sih biar beritaan datang beritaannya kada pinang orang nak mati sudah nang
ini datang dilanjang pinandu itu kisah istrinya benar itu ada orang meninggal dunia itu luar biasa huru halanya. Inna kulli khatratin wa inna kulli harakah, pada tiap-tiap langkah dan tiap-tiap gerak. Jadi orang-orang yang wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang tauhidnya ini dalam, tiap-tiap langkah mereka takutan, tiap-tiap detik mereka takutan nang sedetik itu nah kalau berubah, kalau di dalam kita melangkah selangkah berubah, nah, takutan benar hubungannya itu. Makanya mereka itu selalu memelihara zikir, tiap detik berzikir, takutan kalau dalam satu detik itu lupa kepada Allah, dalam satu langkah itu kada ingat lawan Allah, tak mati jahat matinya. Kenapa? Kada ingat lawan Allah. Nah, secara umum, kebanyakan secara umum kita ini mati dalam keadaan lupa daripada Allah. Artinya apa? Mati dalam keadaan kurang bagus. Nah, semestinya kan orang meninggal itu ingat Allah atau ditampayakan surga. Itu orang yang bagus-bagus meninggal dunia kegenangan perumahan, kegenangan dagangan, kegenangan bini. Apalagi orang hanya bini bering nak meninggal dunia, bini emas pula. Nah, itu susah benar itu melupakan. Wa humul ladzi wasafahumullahu ta'ala bil Qur'an, dan mereka lah orang-orang yang telah mensifatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Ta'ala, wa qulubuhum wajilatun, dan hati-hati mereka itu takut. Hati-hati mereka itu takutan. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang selalu dalam keadaan benar, orang-orang yang selalu dalam keadaan benar. Ngani benar ini mencari orang-orang yang siddiqin ini hatinya selalu benar, hatinya kada pernah berdusta. Di hatinya timbul niat, aku hari Jumat hendak ke masjid mendengar bacaan. Niat hati sudah mengenai itu mantap. Datang orang, kita aku hendak mau ke tanah lekah. Ada tulisan aku diberi ke tanah ada kecil. Berdusta itu ngaramnya di dalam hati, mendustai hati. Nah, orang-orang sedih itu kada mau ini. Jangankan bertanam sembungan, diberi duit sama liar aja kalau menyambung. Aku jadinya sudah tanian anak ke masjid mendengar orang bacaan. Biar ikan memberi duit sama liar, aku kada menerima. Tetap aku ke masjid. Nah, itu orang-orang sedih ini berat orang-orang sedih ini berat. Aku gimana sudah tanian anak ke masjid dengan orang bacaan. Ada kawan gue umrah, ongkos kujamin 30 juta, ada di sini. Yang lainnya gue umrah, mungkin kita satu, baik umrah kita dah. Katanya Pak Yunus Talim sekali rai dulu, baik berkawan umrah, kawan gratis, hotel selebihnya makan, dibayari tampang selebihnya habis 35 juta gratis. Orang siddiqin kada hampir ke itu, kada hampir mana gananya pahalanya jauh kenal orang yang komunis taklim tadi daripada umrah tadi. Kenapa? Melawani nafsu membujurakan hati. Nah, makanya masalah hati ini berat. Sifat siddiqin orang-orang yang benar itu tinggi pangkatnya di sisi Allah karena sesuai niat yang ada di dalam hatinya. Namun kita jumlah orang duit 5 karung ambil langsung biar hak tertinggal di situ. Nah, orang-orang sedikit ada seperti itu. Dikit lagi. Walamma
hadara Sufyan, dan manakala telah hampir ajal Sufyan Tsauri, seorang wali Allah Ta'ala yang terkenal. Sidin hendak meninggal dunia sudah, parah sudah. Wa ja'ala yabki wa yajzi'u, jadilah Sidin menangis dan rasa gelisah. Sufyan Tsauri ketika hendak meninggal dunia menangis. Sidin resah, gelisah, timbul di hati rasa takutan benar ketika Sidin hendak meninggal dunia. Faqila lahu, maka ada orang bertakun, ya Aba Abdullah alaika birrajad, wahai Abu Abdullah, wahai Sufyan Tsauri, hendaknya engkau itu berharap. Pian kada usah menangis, pian kada usah rasa gelisah, pian kada usah takutan, baik pian berharap lawan Allah. Kebanyakan kadang kita disuruh hendak meninggal dunia itu banyak berharap aja lagi. Mudahan kedatangan diterima Allah, dosa diampuni Tuhan, berharap. Sidin kada gelisah, Sidin takutan, menangis. Fa inna afwallah a'zamu min dzunubika, karena bahwasanya ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa engkau. Jadi ujar orang, pian kada usaha rasa gelisah hendak meninggal dunia. Tuhan itu pengampun, Tuhan itu pemaaf. Baik pian berharap lawan Tuhan aja sudah. Rahmat Allah Ta'ala itu besar. Bujur, bang ujar kawan besar bujur itu. Faqala wa ala dzunumi abki, maka beliau menjawab, apakah atas dosa-dosaku aku menangis? Cakap bahasa kitanya, wahai saudaraku yang memberi aku nasihat, aku ni jadi menangis, jadi aku ni rasa gelisah, aku kada masalah dosa, aku kada mengganang Tuhan tu pengampun, kada itu naku ganang. Ujar Sidin, lau alimtu anni amutu ala tauhid, jikalau aku mengetahui bahwasanya aku akan mati atas tauhid, lam ubali bi an alqiyallah bi amsalil jibal minal khataya, pastilah aku tiada peduli aku mati dan bertemu dengan Allah dengan membawa dosa besar seperti gunung. Nah, cakap bahasa kitanya, seandainya Sidin aku ni tahu bahwasanya aku ni meninggal dalam keadaan tauhid, aku kada peduli. Biar aku datang lawan Tuhan itu kenal dosa, biar banyak diisi dosa, asal sebuting Sidin mati dalam keadaan tauhid. Tahung itu aku Sidin, hanyar aku tenang. Biar dosa banyak tapi mati dalam keadaan tauhid. Seandainya tahu nih Sidin aku ini meninggal dalam keadaan tauhid, nah aku Sidin kan takutan. Cuma nang masalahnya ini, aku Sidin kada tahu apakah ketika aku meninggal dunia itu membawa iman, apakah aku ketika meninggal dunia itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Aku kada tahu. Itu nang membuat aku menangis dan rasa gelisah. Bukannya aku menangis itu Sidin masalah dosa, ada Sidin. Biar banyak dosa Sidin asal mati beriman. Nah ini kisah menunjukkan bahwasanya besarnya rasa takutan Sufyan Tsauri tentang masalah ketika hendak meninggal dunia. Takutan benar ketika hendak meninggal dunia itu kalau hati ini berubah. Nah, oleh sebab itu kita dilajari oleh Nabi, sabit qalbi ala dinik. Ada kalau doa itu supaya ditetapkan hati. Cuma para ulama sudah melajarkan lawan kita, salah satu jalan supaya mati itu dalam keadaan baik tidak lain adalah banyak yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu jalannya sudah. Nah ingat situ mudah-mudahan kita pada taat selalu diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya mati dalam keadaan membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya,